Driver online ngancam mau datengin rumah kalau dikasih bintang 1. Kalau kasih bintang 1 jujur saya samperin ke rumah. Saya kan suruh edit langsung kan. Makanya lain kali asal tahu aja deh. Ikutin drivernya aja. Jangan bilang studio sih. Itu kan dari rumah si Ade mau masuk ke tol sini aja udah 6 kilo jauhnya. Saya bukan yang salah. Saya ada yang minta permintaannya. Saya bilang kan edit memang sesuai prosedur kerja ya begitu. Kalau kasih bintang 1 jujur saya samperin ke rumah. Saya bawa anak-anak semuanya. Saya bukan yang ngancem, tapi kalau memang gitu sama juga saya kagak dikasih order lagi, anyep saya orderan saya. Mau saya samperin ke rumah kalau kasih bintang 1. Saya ketahuan ntar yang ngasih tahu bintang 1 bintang 2 ya ketahuan ini. Kalau saya yang salah saya terima, saya nggak salah. Saya kan udah mau nganter tetap. Nih ya, karena si kakak ini udah komen kira-kira ada 7 atau sampai 10 komen di video yang tadi. Gua akan jelasin kronologinya dan mungkin circumstance-nya seperti apa, biar mungkin lebih jelas. Jadi daerah rumah gue tuh di Bintaro, dan kemudian daerah yang mau gue tuju itu adalah daerah BSD dan Gading Serpong sekitarnya. Gue tinggal di Bintaro tuh kira-kira udah 10 tahun dan gue tuh kuliah di daerah sana, terus kemudian juga nongkrong di sana, kerja juga dari sana. Pokoknya udah makanan setiap hari deh daerah Gading Serpong, Alam Sutra, BSD tuh udah setiap hari, gue hampir setiap hari tuh ke sana. Dan kalau gue kesana itu mostly 99% gue akan naik ojek online. Mau bike, mau car, apapun itu gue akan selalu pesan ojek online kalau misalnya nggak dijemput sama tunangan gue. Jujur gue lebih prefer naik bike daripada naik car, tapi kebetulan kemarin karena mau hujan, jadi gue naik car untuk pergi ke BSD. Dan posisinya gue sangat buru-buru, makanya gue memilih untuk naik tol. Selama 7 tahun gue pakai aplikasi G, ya, gue selalu ditanya sama driver car biasanya, Mbak mau naik tol atau mau jalan biasa? Karena gue lagi buru-buru mau meeting, jadi gue bilang naik tol aja biar jalanannya gak ribet. Ya, gue lagi-lagi gue udah kesana itu udah sering banget setiap hari. Jadi gue tahu jalannya. Oke. Dan lagi-lagi gue selalu ditanya mau naik tol atau naik jalan biasa. Makanya gue kali ini langsung bilang aja, Pak, saya mau naik tol aja. Terus bapaknya bilang, oh naik tol itu bla 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 gitu. Saya nggak bisa nih, harus ngikutin jalan yang dikasih tahu sama di aplikasinya. Kalau nggak ntar saya kena suspend. Jujur gue kaget, karena selama ini gue selalu ditanya. Gue udah siapin bayar tolnya karena gue bayar pakai flash sendiri. Dan menurut gue nggak masuk akal itu, bapaknya minta gue edit destinasi pas udah mau masuk tol. Pas edit destinasi itu, aplikasi G akan menambahkan fee itu tuh sampai 2 kali lipat lebih mahal daripada yang harusnya kita bayar. Gue bayar tuh harusnya 45.000, tapi ketika dia minta edit destinasi, gue harus bayar 95.000. Ya of course gue tolak dong, karena nggak mungkin, nggak make sense. Gue udah ke BSD tuh udah sering banget. Ngapain gue harus bayar 95.000 gitu? Harusnya gue bisa bayar 45.000. Selama 45 menit di perjalanan tuh bapak-bapak tuh marah terus ya. Dia marah-marah terus, ngomel-ngomel terus, ngancem-ngancem bilang mau datengin ke rumah. Terus nih kakak masih bisa komen bilang gue yang salah. Dan by the way, gue udah bilang sama bapaknya gue mau kasih tip kalau dia memang nggak mau itu naik tol. Gue udah bilang sama dia gue mau kasih tip. Dia masih marah-marah. Dan sekarang gue mau menjawab dan menanggapi beberapa komen-komen. Nah ini ya, jadi orang yang mungkin tinggal di daerah BSD atau sering bolak-balik Bintaro, BSD, dan sekitarnya, itu biasanya lebih ngerti ya, kalau misalnya untuk menuju ke sana tuh lebih enak pakai tol. Karena jalan biasa itu biasanya lebih muter-muter dan gang-gang kecil. Terus banyak juga yang bilang bahwa biasanya kalau mereka naik ojol, itu suka ditawarin untuk lewat jalan yang mana. Nah, jadi ini dia nih, ini adalah poin utamanya. Jadi yang gue sangat masalahkan itu poin utamanya adalah ketika bapak itu mengancam untuk datang ke rumah gua dan bawa banyak orang. Menurut gue itu udah gak etis banget sih. Untuk poin ini sebenarnya gue udah lumayan jelasin di video sebelumnya. Gue jujur masih lumayan shock sih, karena biasanya gue selalu ditanya sama abang driver untuk lewat jalan mana. Tapi mungkin baru kali ini aja gue dipermasalahkan sama abangnya soal kilometernya gitu. Dan jujur gue nggak pernah bawa-bawa bintang 1, gue nggak ada niatan
bawa-bawa bintang 1, mau kasih dia rate bintang 1 atau apapun itu. Karena gue bukan tipe orang yang suka kasih rate juga gitu ke abang driver. Dan mungkin kalau misalnya banyak yang nanya, Kak kenapa diem aja gitu, emang kakak ngomong apa yang bisa bikin bapaknya marah-marah? Jujur lagi, gue tuh kalau lagi marah guys, gue tuh lebih baik diem. Gue tipe yang diem dan gak meledak-meledak gitu kalau marah. Jadi sepanjang jalan, sepanjang dia bapak itu marah-marah, gue diem. Seperti yang kalian lihat di video itu gitu. Karena gue banyak mencerna gitu, banyak mencerna di otak gue, emangnya salahnya tuh di mana sih? Gue udah jelasin juga gue akan bayar tol sendiri, gue udah siapin flash sendiri, gue udah bilang ke dia bahwa gue mau kasih tip. Dan gue baru kali kemarin itu disuruh edit destinasi hanya karena gue mau naik tol, makanya gue gak ngerti. Sekali lagi gue gak pernah bilang ke bapaknya gue mau kasih bintang 1 lah dan segala macem. Itu dari bapaknya sendiri. Dan sampai detik ini pun gue gak kasih bintang 1 ke bapaknya. Tapi karena si bapak udah mengancam gue dan keluarga gue, sorry banget tapi gue harus laporin itu jadinya ke G. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.